Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatun Nazilah dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen dari kelas 2A dengan nomor induk mahasiswa 20116824. Di sini saya akan mengulas tentang lingkungan pendidikan dalam implementasi pendidikan karakter yang disusun oleh Muhammad Ali Ramadhani. Hal yang melatar belakangi lingkungan pendidikan dalam implementasi pendidikan karakter yaitu karakter dan moralitas telah menjadi pemikiran sekaligus keprihatinan bersama. Krisis karakter atau moralitas ditandai oleh meningkatnya kejahatan, tindakan kekerasan, penyalahgunaan obat terlarang seperti narkoba, pornografi, dan pornoaksi, serta pergaulan bebas yang sudah menjadi patologi dalam masyarakat. Menangani persoalan tersebut, maka implementasi pendidikan karakter menjadi suatu keniscayaan. Pendidikan karakter bukanlah suatu topik yang baru dalam pendidikan. Pada kenyataannya, pendidikan karakter ternyata sudah seumur dengan pendidikan itu sendiri. Tujuan dan manfaat dari penulisan ini yaitu membahas tentang makna dan peran lingkungan pendidikan dalam pendidikan karakter dan bermanfaat untuk diri saya sendiri, menambah wawasan diri saya sendiri, dan menambah wawasan bagi pendengar. Metodologi analisis yang digunakan dalam pembahasan topik utama dalam artikel ini menggunakan model analisis kausal efektual dengan menggunakan pendekatan rasional yang dirangkai berdasarkan hasil kajian pustaka. Pembahasan dari artikel lingkungan pendidikan dalam implementasi pendidikan karakter yaitu karakter dimaknai sebagai cara berpikir dan berperilaku yang khas setiap individu, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang dapat membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan setiap akibat dari keputusannya. Karakter tersusun dari 3 bagian yang saling berhubungan, yaitu pengetahuan moral, perasaan moral, dan perilaku moral. Karakter yang baik terdiri dari pengetahuan tentang kebaikan, keinginan terhadap kebaikan, dan berbuat kebaikan. Namun demikian, hakikat pendidikan karakter memiliki makna lebih tinggi dari pendidikan moral, karena pendidikan karakter tidak hanya berkaitan dengan masalah benar-salah, tetapi bagaimana menanamkan kebiasaan tentang hal-hal yang baik dalam kehidupan. Sehingga pembelajar memiliki kesadaran dan pemahaman yang tinggi serta kepedulian dan komitmen untuk menerapkan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip pendidikan karakter. Secara umum, pendidikan merupakan interaksi antara faktor-faktor yang terlibat di dalamnya guna mencapai tujuan pendidikan. Interaksi faktor-faktor tersebut secara jelas dapat teraksi dalam proses belajar, yaitu ketika pendidik mengajarkan nilai-nilai, ilmu, dan keterampilan pada peserta didik. Sementara peserta didik menerima pengajaran tersebut. Saran proses pendidikan tidak sekedar pengembangan intelektualitas peserta didik dengan semasa pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan sampai pada pengalaman yang diketahuinya. Dengan demikian, tujuan tertinggi dari pendidikan adalah pengembangan kepribadian peserta didik secara menyeluruh dengan mengubah perilaku dan sikap peserta didik dari yang bersifat negatif ke positif, dari yang destruktif ke konstruktif, dari berakhlak buruk ke akhlak mulia, termasuk mempertahankan karakter baik yang disandangnya. Strategi pendidikan karakter. Strategi implementasi pendidikan karakter dapat ditempuh dengan berbagai pendekatan, yaitu pendekatan penanaman nilai, pendekatan perkembangan kognitif, pendekatan klarifikasi nilai, dan pendekatan pembelajaran berbuat. Lingkungan pendidikan memberikan pengaruh besar dalam pendidikan karakter.
Kesimpulan dari artikel yang telah saya ulas yaitu pendidikan merupakan suatu proses sadar yang dilakukan kepada peserta didik guna menumbuhkan dan mengembangkan jasmani maupun rohani secara optimal untuk mencapai tindakan kedewasaan. Lingkungan pendidikan memberikan pengaruh besar dalam pendidikan karakter, bahwa untuk penyelenggaraan pendidikan karakter perlu ditopang oleh lingkungan pendidikan yang baik. Sekian ulasan artikel yang dapat saya sampaikan. Penyesalannya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.